Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kita akan sejenak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, segala sesuatu ada waktunya. Demikian dalam kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu yang ada di bawah langit ini punya umur, punya rentang waktunya masing-masing. Lalu di kitab Kejadian Allah bekerja untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Namun Allah berhenti bekerja pada hari ke-7. Ini mengingatkan kita bahwa waktu berhenti adalah bagian dari kehendak Allah untuk memelihara dan memuliakan ciptaannya. Oleh karena itu sebaiknya setiap manusia menggunakan setiap perhentian yang tersedia untuk mengingat Allah yang berhenti bekerja dan sebagai waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam perhentian itulah kita dapat melakukan interaksi dengan Allah seperti mengaku dosa, memohon pengampunan, meminta kebutuhan hidup dan supaya diberikan pengharapan di dalam Kristus. Di dalam waktu perhentian itulah kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga dan saudara-saudari kita. Pada dasarnya, manusia memang harus bekerja untuk memperjuangkan hidupnya, memenuhi kebutuhan, mencari prestasi dan kekayaan, ikut dalam organisasi sosial, meniti karir, dan pencapaian-pencapaian hidup yang lainnya. Namun manusia tidak bisa hidup hanya dalam pekerjaannya saja. Manusia butuh banyak sektor kehidupan untuk mendukung kehidupan manusia seseorang. Dengan kata lain, manusia tidak boleh kaku dengan hidupnya sendiri. Bukan soal warna hidup, tetapi soal perhentian yang Allah maksudkan di dalam firman Tuhan saat ini. Anda harus rehat sejenak, berhenti, dan melanjutkan pekerjaan Anda atau memulai hal yang baru. Namun kapan manusia benar-benar berhenti dari pekerjaannya? Yaitu setelah ia sampai kepada perhentian Allah. Ayat ini menyebutnya sebagai hari ke-7. Di sanalah segala pekerjaan manusia itu berhenti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ingatlah makam, kuburan sebagai tempat perhentian orang-orang yang sudah meninggal menunggu hari penghakimannya. Setiap orang akan mengalami hal yang sama walau waktunya berbeda-beda. Allah menghendaki supaya setiap orang mengikuti perhentian yang Allah sediakan, bukan melakukan perhentian itu atas keputusan Anda sendiri atau keputusan orang lain, seperti orang-orang yang bunuh diri. Karena orang-orang yang menderita sekalipun, penderitaannya juga akan berakhir kalau hari perhentian Tuhan sudah sampai kepadanya. Maka sabar dan ikutilah kalender hidup Anda yang sudah Allah rancang bagi Anda. Setialah sampai akhir, bahkan di dalam penderitaan dunia ini, agar pada waktunya kita sampai pada perhentian yang sudah Allah tentukan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu kami hidup sampai saat ini. Tetapi pada waktunya kami akan selesai dari dunia ini. Napas kami berhenti, pekerjaan kami berhenti, dan kami kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Engkau. Maka tolonglah kami ya Tuhan hidup di dunia ini, agar hidup sejalan dengan jalan Tuhan, hidup bersama dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kapanpun ini terjadi, atau penderitaan apapun yang kami hadapi di dunia ini, kami boleh hidup menjadi lebih kuat. Kami tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami senantiasa setia sampai akhir hidup kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini saudara-saudari kami yang ulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan.
Semuanya itu berkat kasih karunia Tuhan bagi mereka, umur yang panjang yang mereka terima, dan juga sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan masih menambahkan berkat-Mu yang baru bagi mereka, harapan hidup dan juga sukacita yang berlimpah di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Bapa di dalam sorga, saudara-saudari kami yang hari ini masih dalam keadaan sakit, kami mohon kehadapan-Mu ya Tuhan, memberkati segala usaha mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh berkumpul dengan sanak keluarga, juga bersama dengan orang-orang seiman di tengah-tengah gereja-Mu, bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat bekerja pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.